Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam melaksanakan segala aktivitas kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anung Edi Nugroho selaku Widaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah sebagai fasilitator. Tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu kepala-kepala madrasah yang hebat di wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai akan kami berikan skenario pembelajaran pada pelatihan jarak jauh ini. Yang pertama, kami sudah sediakan bahan ajar, bahan tayang, dan juga pada saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan tentang video pembelajaran. Nah, segala bahan ajar, bahan tayang tadi silahkan di-download, dibaca, kemudian selanjutnya nanti untuk memperdalam, untuk sharing ilmu dan pengalaman, nanti kita akan melaksanakan diskusi bersama dan di akhir pembelajaran nanti akan ada penugasan yang mana dari penugasan itu akan menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi peserta pelatihan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini latar belakang dari mata diklat pemberdayaan sumber daya madrasah. Yang pertama tentang kompetensi dasar, diharapkan peserta bisa memahami dan mampu memberdayakan sumber daya yang ada di madrasah, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dengan indikator, peserta bisa menjelaskan konsepsi dasar pemberdayaan sumber daya madrasah, kemudian menguraikan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan madrasah. Yang selanjutnya peserta diharapkan bisa menganalisis sumber daya madrasah dan yang terakhir mampu mengemukakan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan sumber daya madrasah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal slide atau video ini kami akan buka dengan sebuah kisah dengan judul Anak Ayam dan Burung Elang yang saya ambil dari buku dengan judul Life is Beautiful karangan dari Arfan Pradiansyah. Jadi dikisahkan pada suatu saat ada seorang petani yang menemukan telur burung elang. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh petani tadi? Setelah menemukan burung elang tadi, sang petani menempatkan bersama telur ayam. Akhirnya menetaslah telur burung elang tadi dan dia berperilaku persis seperti anak ayam karena anak elang burung tadi itu mengira bahwa dirinya adalah seekor ayam seperti teman-temannya yang lain gitu. Nah, pada suatu ketika akhirnya sang anak elang tadi tumbuh besar dan pada suatu saat dia melihat seekor burung elang yang gagah perkasa yang sedang terbang di langit. Apa yang dikatakan oleh si anak elang tadi? Wow, itu burung apa? Hebat sekali, bisa terbang di angkasa. Apa jawab teman-temannya? Teman-temannya anak ayam tadi, itu adalah burung elang yang gagah perkasa luar biasa dan dia adalah makhluk angkasa. Akhirnya sang anak elang tadi berkata,
andaikan aku bisa seperti burung tadi, betapa hebatnya aku. Jawab dari sang anak ayam teman-temannya tadi, ah, kamu jangan bermimpi. Kita ini hanya makhluk bumi, kita hanya seekor ayam. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, kisah singkat tentang anak ayam dan burung elang tadi. Nah, kira-kira apa makna atau yang bisa kita angkat dari cerita singkat tadi, pesannya? Kemudian, apakah kira-kira kita semuanya itu mirip dengan burung elang? Apakah kita selama ini sebenarnya sudah menyadari potensi yang kita miliki? Dan kalau dilihat lebih dalam konteks organisasi atau madrasah, apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengenali segala potensi yang dimiliki oleh bawahannya seperti tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya? Baik, itulah kurang lebih tema cerita singkat yang bisa kita tarik dari korelasikan dengan materi pemberdayaan sumber daya madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai pemberdayaan sumber daya madrasah, saya yakin ini bukan suatu hal yang baru, karena saya yakin panjenengan semuanya bahkan sudah mengimplementasikan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa madrasah itu merupakan garda terdepan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas dan kuat. Gitu. Nah, tentunya seorang kepala madrasah memiliki tugas yang sangat banyak dan tentunya tanggung jawab yang sangat besar. Nah, dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, dan sebagainya, tentunya seorang pemimpin akan memerlukan orang lain. Salah satunya adalah dengan bentuk pendelegasian wewenang. Nah, hal itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan. Jadi, namun kenyataannya Bapak sekalian, terkadang masih ada beberapa pemimpin yang enggan mendelegasikan wewenangnya. Kenapa? Bisa juga karena faktor trust atau rasa kurang percaya terhadap orang lain gitu. Namun sebaliknya ada juga kadang pemimpin tadi itu sudah memberikan atau memberdayakan penuh anak buahnya, tapi kadang karyawan tersebut itu tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, bahkan cenderung karyawan tersebut tadi adalah sulit diatur dalam tanda petik. Nah, itu kalau korelasinya dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Baik Bapak sekalian, pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih esensi atau sumber daya madrasah itu sendiri? Dari konteks ini ada dua makna. Yang pertama adalah dua kata. Kata pertama adalah pemberdayaan dan yang kedua adalah sumber daya madrasah. Jadi dalam modul disampaikan makna pemberdayaan itu sendiri adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh diri kita sendiri. Nah, lebih lanjut, Wood and Wallace itu mendefinisikan makna dari pemberdayaan itu adalah sebagai pengembangan mentalitas mampu berkarya dari dalam diri karyawan atau SDM tadi itu. Sehingga maknanya apa adalah bahwasanya setiap insan, setiap manusia itu pasti mempunyai potensi yang luar biasa. Dan tugas kita semuanya, panjenengan selaku pemimpin itu adalah harus mampu mengenali dan mengenali potensi SDM tadi ya, dan Bapak Ibu harus mengembangkannya dalam mentalitas yang produktif. Itu kurang lebih esensi dari pemberdayaan itu sendiri. Yang kedua adalah apa itu sumber daya madrasah? Di sini di modul disebutkan ada bentuknya. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia.
Yang kemudian nomor 2 adalah sumber daya bukan manusia. Ini seperti program dari madrasah itu sendiri, kurikulumnya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumber daya fisik. Contohnya bangunan fisik, gedung, ruangan, sarana prasarana, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sumber daya keuangan. Kemudian bisa disimpulkan di modul ini sehingga makna dari pemberdayaan sumber daya madrasah adalah suatu proses menstimulasi, mendorong, ataupun memotivasi agar sumber daya yang ada di madrasah itu mampu mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri manusia, sumber daya lainnya, dan masyarakat sekitar dengan memberikan, melepaskan, atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan agar mereka memiliki keberdayaan atau kemampuan membangun dirinya gitu. Nah, tentunya sehingga diharapkan madrasah tadi itu mampu berkembang secara mandiri dan tanpa tergantung pada pertolongan pihak lain. Jadi begini Bapak Ibu, sederhananya pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan mengembangkan seluruh potensi tenaga pendidik dan kependidikan serta menumbuhkan kebiasaan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh pada setiap tugasnya sehingga kinerja diharapkan ya kinerjanya bisa meningkat dan tentunya kualitas kelulusan dari madrasah itu sendiri adalah bisa menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus memberdayakan gitu ya? Ya tentu saja karena pemberdayaan itu sendiri adalah suatu langkah yang strategis dan sangat penting. Nah, kita bisa dilihat di sini ada beberapa manfaat dari langkah ini. Yang pertama adalah terbangunnya tim kerja yang sinergis, kemudian mampu memacu motivasi staf untuk berprestasi, kemudian bisa menciptakan kondisi kerja yang nyaman, kemudian meningkatkan efektivitas dan produktivitas, meningkatkan efisiensi kerja, dan tentunya adalah ujung-ujungnya adalah kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ataupun stakeholder kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, how to atau bagaimana kita menerapkannya? Nah, kalau kita telisik pada memberdayakan manusia atau manpower-nya, tentunya adalah bisa kita mulai dari mengamati apa sih minat dari seseorang itu tadi gitu. Jadi basic pengalamannya, keberminatannya itu pasnya di mana nih? Akhirnya kita bisa memulai dengan setelah mengetahui minatnya, kita berikan delegasi wewenang, kemudian sambil berjalan tetap Bapak Ibu selaku pemimpin harus memberikan motivasi, dipantau terus, dan tentunya kita harus memberikan penilaian terhadap kinerjanya serta ada bentuk pelaporannya. Nah, kemudian sedangkan dalam sumber daya tentang sarana prasarana, tentunya kita bisa memanfaatkan seperti perpustakaan, kemudian ruang belajar, aula, laboratorium, tempat ibadah, halaman, atau fasilitas yang lain yang tentunya hal tersebut bisa membuat lebih bermanfaat bagi siswa didik gitu ya, peserta didik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita memahami bahwa pemberdayaan tadi itu merupakan suatu alat utama ya dalam meningkatkan kinerja pegawai dan hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan gitu. Tentunya walaupun banyak faktor yang menghadang atau menjadi rintangan terhadap pelaksanaan ini, tapi insya Allah kita punya keyakinan jika dengan dilandasi dengan niat yang teguh dan disertai dengan upaya peningkatan mutu di segala bidang,
maka insya Allah kepala madrasah dapat melaksanakan tugas di bidang pendidikan dengan sukses dan bisa mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu kepala madrasah yang luar biasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengantar materi pada hari ini. Saya ucapkan selamat mengikuti pembelajaran, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.